Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini mengenalkan nama saya Sunang, guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ponorogo. Di sini akan melakukan pembahasan materi modul 1.4. Oke, next. Modul 1 ada beberapa modul ya, nanti sampai 8 bulan ya. 9 bulan ada modul 1 ya, ada filosofi pendidikan menurut KHD ya. Materi yang pertama kemarin nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Ini sebagian saya sampaikan pas baca kemarin ya, visi guru penggerak. Yang modul kedua ya budaya positif. Oke, next. Sebelum kita mulai materi, kita kasih briefing dulu ya. Oke, silakan ditirukan ya. Kita dari kalibrasi itu ya. Senam otak dari Hipnoker Indonesia. Siap? Alhamdulillah semua. Oke, lanjut. Next. Apa itu budaya positif dan atau ekosistem? Kita ambil contoh sebenarnya dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya. Jadi guru itu ibarat seorang petani yang hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Dia dapat menuntun tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi kelopak atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Jadi di materi satu guys, bahwa Word itu punya kodrat ya, kodrat zaman dan kodrat yang beda zaman. Dan kodrat
nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Next. Lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan memutuskan dengan ketika mandiri dan bertanggung jawab. Next. Teori kontrol. Apakah kita tidak sadar bahwa selama ini kita berusaha mengontrol murid-murid kita? Ini sebenarnya beberapa makalah ya. Ini langsung, apakah kita sering memberikan hukuman atas kesalahan? Apakah kita memberikan imbalan atas perbuatan baik? Next. Ada beberapa teori ya tentang pendidikan. Jadi ada yang tentang stimulus respon. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi orang yang berbuat nakal pun pasti memiliki tujuan. Respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menangkal ya. Kita memanai murid, kita menang murid kalah. Model berpikir menang-menang. Oke, next. Nanti di akhir ada praktek nanti. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nomor 3 kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Jadi sebagai manusia, teori ini ya menganggap bahwa bila ada suatu masalah di murid maupun kita sebagai orang dewasa, itu bukannya dia nakal, tapi ada 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi misalkan saya nakal, udah kemarin ya, dia apa kira yang dibutuhkan anak ini? Suatu anak kita bermasalah, maka ada kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi. Kita bertahan hidup, mungkin belum sarapan ya. Dia mencuri di kantin, kenapa? Karena tidak bawa uang jajan, misalkan sampai kurang belum sarapan, maka itu adalah untuk bertahan hidup. Dia mungkin nakal, kenapa? Karena di rumah sering dimarahi, di sekolah juga disalahkan, dulu di rumah dimarahi, kemudian maka dia akan bertindak. Dia mungkin butuh kasih saya. Jadi kita memenuhi kebutuhan 5 dasar ini terhadap murid-murid kita. Kebutuhan penguasaan ya, kebutuhan penguasaan kita percaya diri. Maju, bisa mengerjakan, bukan kebutuhan penguasaan. Murid bisa menguasai materi. Kalau ini tidak terpenuhi, karena dia bisa menguasai orang lain, menjahili atau mungkin membeli dan lain-lain. Kebutuhan kebebasan ya. Saya kira semuanya juga butuh kebebasan ya. Jadi kebutuhan nanti diterangkan saja ya tentang hubungan dan lewat kebutuhan akan kesenangan ya. Orang dewasa pun juga sering bermain ya untuk kebutuhan akan kesenangan. Oke, next. Disiplin positif, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi disiplin, jadi Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali prosesnya di sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan disiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hari atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi arti kata disiplin adalah belajar saja. Kayak sekolah, itu kan sekolah ya, artinya waktu luang. Tapi sekolah sekarang pemaknaannya adalah suatu tempat untuk belajar dan mengajar. Jadi ada distorsi makna ya. Sekolah pun sama, belajar di sana. Jadi sekolah itu kan waktu luang ya, bermain dan lain-lain. Tapi ada distorsi makna. Maka gajah di kantor dulu tidak dibutuhkan untuk taman kanak-kanak, satu taman tempat anak bermain dengan gajah. Karena di filosofi pendidikan itu ya, tujuan pendidikan itu adalah untuk bahagia. Oke, next. Teori motivasi
kita melakukan sesuatu ya, atau anak melakukan sesuatu itu ada 3 hal motifnya. Jangan bukan dulu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mungkin anak-anak piket misalkan, atau anak-anak duduk di sini. Itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain ya. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan ini? Saya mengajar, saya digaji, atau saya mengerjakan ini, saya dengan baik, maka saya akan mendapat ujian dan lain-lain. Oke, yang ketiga next, untuk menghargai diri sendiri ya, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya belajar itu adalah baju-baju orang lain. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukan sesuatu. Saya masuk kelas dengan tepat waktu, saya akan jadi apa? Saya akan jadi guru yang hebat. Karena tujuan kita adalah internal. Eksternal sama internal lebih bertahan lama mana? Internal. Jadi seperti itu ya. Jadi tujuan disiplin positif atau budaya positif kita untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid. Next. Sekali ya, pertama. Jadi keyakinan itu lebih tahan lama ya daripada peraturan, karena keyakinan itu adalah dari dalam kepada keluar. Bagaimana menumbuhkan keyakinan yang efektif?
Kalau di kelas berarti dimulai dari gurunya ya. Menemukan kayak kelas yang penting caranya ada tahapan kayak kelas, ada 5 tahapan. Saya lupa, saya masukkan ada 5 tahapan. Jadi kita membuat itu tidak langsung kayak kelas ya. Kita lihat video tentang sebuah keyakinan. Jadi bagaimana kita menanamkan keyakinan terhadap dengan murid-murid kita. Saya ada kisah ya, ada cerita Sabtu kemarin ya. Temannya Pak Mahfud kemarin ya, ada namanya Dini Yuliasih FPD. Kemarin saya minta jurus 6 sama apa dikasih gitu ya. Terus saya ngobrol dengan Bu Dini Yuliasih. Ternyata tetangga ya, rumahnya coklat. Dia itu pertama diperiksa dokter ya, itu tidak bisa hadir karena itu bafalopi ya, yang berbentang itu ada malam kali 2013 waktu kuliah itu kan pemeriksaan lab itu terpotong, jadi tidak bisa ada pertemuan sel betina dan sel jantan karena terpotong ya rahimnya. Terus dia juga punya 3 sertifikat ya, pertama adalah sertifikat secara nasional ya, senam, yang kedua pencak silat, yang kedua adalah renang. Pada saat pencak silat muda itu di ronsen gitu ya, organ dalamnya itu nempel ya karena perdana-dananya. Katanya pencak silat dulu itu berat ya, dipukul, ditendang, lari, pingsan, tidur, bangun lagi suruh lari gitu. Jadi perdana gitu. Yang pertama nggak bisa hamil ya, karena terputus tadi bafalopinya itu di Malang. Terus yang kedua itu organnya nempel, diperiksa dokter Arif itu ya, tapi sekarang dia punya 2 anak kan. 2 anak itu yang kedua sudah 8 bulan. Pasiennya lah makan operasi semua. Intinya gini, dokter yang menungso mas, makanya saya nggak percaya. Bila kita yakin Allah maka akan terjadi. Jadi akan keajaiban itu terjadi. Mungkin menungso ya. Jadi bukan karena terjadi keajaiban maka saya yakin, tidak. Tapi karena saya yakin maka keajaiban akan terjadi. Bukan kok saat bahagia kita akan tersenyum, tidak. Tapi saat kita tersenyum maka kebahagiaan itu akan terjadi. Jadi luar biasa. Bu Dini Yuliasih FPD. Jadi ini persennya 4. Jadi ini masih walaupun semua melarang ya, tapi dia terus berjuang. Ternyata ada kejadian keajaiban. Oke, next. Ya, kemudian dari peraturan kelas muncul keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akhirnya ada budaya positif. Bagaimana keyakinan kelas itu disatukan nanti keyakinan jadi keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah maka muncul suatu budaya positif. Oke, next. Pertanyaan pemantik. Oke, next. Belum biasa. Oke, next. Mengapa keyakinan bukan peraturan saja? Silakan dijawab. Oke, Mas Bro. Kalau keyakinan itu bisa dari dalam peraturan dari luar. Itu ya, keyakinan itu intrinsik dari dalam. Jadi muncul dari diri kita. Dan peraturan-peraturan eksternal dari luar. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk menumbuhkan budaya positif? Siapa yang menjawab? Yang mau jawab? Oke, Barda, yang kayak semangat, silakan jawab. Keyakinan itu penting untuk menumbuhkan budaya positif. Soalnya nggak apa-apa. Silakan jawab. Kenapa keyakinan kelas itu penting? Oke, lebih tahan lama ya kayak kelas itu ya. Sama ya kayak murid ya, yang paling lama berdiri tunjuk gitu ya. Bagaimana menumbuhkan kayak kelas yang efektif? Bagaimana menumbuhkan kelas yang efektif? Pertanyaan paling tenang ya. Ya kemarin mungkin saya jawab. Bagaimana
bukan kayak kelas yang aktif. Bebas, ini bukan ujian, sama nggak apa? Apa? Oh ya, ya kayak kelas ini dibiasakan setiap hari ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk pengarah. Jadi sebenarnya mereka itu diulang-ulang ya, ulang-ulang yang pagi ya, untuk mengembangkan kelas yang aktif. Oke, next. Kembali lagi. Jaga kelas dan tata kelas adalah hal yang sama, betul apa salah? Oke, next. Jawabannya adalah oh ya, salah betul. Oke, next. Jaga kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, betul apa salah? Oke, kita cek jawabannya ini ya. Next. Jaga kelas hukuman dan penghargaan. Mengapa tiga kelas bukan peraturan kerja? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter. Mengapa ada waktu pada saat mengikuti latihan? Untuk mendukung motivasi diberi kembali ke nilai atau keyakinan mereka yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi misalkan peraturan adalah menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua. Apa keyakinannya itu? Itu peraturan Pak. Kalau kita buat keyakinan, kenapa mengendarai memakai helm? Maka keyakinan adalah keselamatan. Nilai-nilai universal adalah keselamatan. Jadi mengapa ada peraturan 3M? Masker, cuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter. Nilai itu adalah keyakinannya adalah untuk kesehatan dan lain-lain ya. Next. Keyakinan kelas lebih efektif karena mendorong motivasi intensif ya dalam kita lama. Oke, next. Kesepakatan kelas ya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini contoh-contoh ya. Tidak belajar tertib. Kami murid saling menyayangi. Ayo murid yang semangat belajar. Ayo murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, next. Ini contoh beberapa sekolah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa? Nilai keyakinan kelasnya yang diusul apa? Apa? Tapi tak cek jawabannya. Oh, tanggung jawab, keyakinan kembali ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau kebajikan itu apa? Mengganggu orang lain, dilarang mengganggu orang. Apa? Apa? Berguna. Kita cek jawabannya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin. Kita cek. Oh, kesimpulan saya. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kasih sayang, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, cek, kesehatan. Bergantian atau giliran. Tertib ya. Tertib coba. Betul juga bisa ya. Nggak ada dari situ ya. Gunakan masker. Apa? Kesehatan, apa? Oh ya. Sekarang berani kelas 1 koridor. Selamat, kita cek. Oh ya. Oke, next. Hukuman atau konsekuensi. Silakan pilih nanti ya. Oke. Menyuruh mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kalau terlambat datang ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Cek. Menyuruh murid tadi berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak pakai masker.
Teman yang bisa terlihat konsekuensi. Pemerintah murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat duduk singgah. Konsekuensi. Pemerintah murid tidak menggunakan sepatu harian di sekolah karena sepatu tidak berwarna hitam. Hukuman. Cek. Menyuruh murid lari mengingat basket sudah 2 kali karena pendapat itu pemanasan saat pelajaran hijab. Karena gak ada pemanasan, konsekuensi. Murid gak ada pemanasan maka konsekuensinya lari. Oke, next. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Diharapkan setelah melakukan ini, mengikuti pembahasan ini, maka kita beralih dari yang hukuman ke konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak harus berencana dalam jangka waktu. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menangani diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mengakui berbuat. Hukuman marah merasa bersalah untuk melakukan kesalahan yang baik. Untuk konsekuensi kehilangan hak dibuat dengan nyaman, biasakan untuk sementara waktu. Oke, next. Oke, next.
tiga resolusi. Contohnya ya, next. Ada 3 tahapan kita eksekusi ya sebelum mengajar. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional. Respon bermasalah itu tidak apa-apa. Wajar sebagai manusia itu berbuat salah. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Itu menstabilkan identitas kata-kata. Oke, next. Validasi tindakan yang salah. Tahap 2 ya. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid tadi ya. Teori 5 kebutuhan dasar ya. Berarti menguatkan tindakan salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman. Kita akan alasan dari murid melakukan dengan kita mencari alasan kenapa murid melakukan hal tersebut. Kata-katanya sebenarnya, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan hal yang siap betul, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, next. Menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Misalkan orang yang masjid sebagai orang Islam seharusnya begini, bagaimana? Atau seharusnya bagaimana ada sholat di masjid misalnya? Atau mungkin di kelas ada seperti meningkatkan bahkan nilai-nilai yang dia dimiliki. Kenapa yang kita percaya? Apa keyakinan kita? Oke, next. Aktivitas akan dilakukan dalam kelompok kecil bersih 3 orang. Akan terdapat 3 kasus yang berbeda. Satu sebagai guru, satu sebagai murid, dan satu lagi sebagai observer. Setelah kasus selesai, ada beberapa peran. Jadi 3 ini giliran ya. Kalau sudah jadi murid, guru, dan observer. Siap? Silakan untuk kelompok.
jadi guru, yang sudah memantau nanti semuanya bagian ada 3 kasus. Jadi semuanya dapat peran guru, semua dapat peran guide, dan semua dapat peran pemantau. Sudah dapat kasusnya masing-masing? Sudah. Ini saya punya pemantau ada kasusnya. Tidak, tapi pemantau mengamati terus memberi tanggapan untuk perannya apa. Ayo berhadapan sebagai guru, sebagai murid, dan jadi guru murid jadi pemantau yang bukan segitiga ya. Dengan segitiga konstitusi ya, yang pertama adalah validasi identitas, yang kedua validasi tindakan, yang kedua menayangkan keyakinan. Dan 3 tahapan ya, sebagai guru melaksanakan 3 tahapan itu. Jadi pemantau yang ngecek 3 tahapan satu pada. Saya beri waktu 3. Ada yang bawa C dulu. Oh ya, sudah bisa. Apa ada lantunan? Ada lantunan. Ini apa sih? Dari si murid, guru, sebagai buat percakapan ya. Ya, sudah ada gambarannya, silakan dipraktekkan.
Mulai siapa? Gurunya siapa? Oke, udah. Muridnya siapa? Gurunya? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Sudah. Sudah selesai. Apa maksudnya? Kasusnya saya mengecek keterangan lainnya. Sudah ditanggapi? Kekurangannya apa? Ditanggapi pas atau memberi tanggapan? Memberi tanggapan juga. Apa diskusi? Ya sudah selesai katanya, saya beri kasus baru. Ya, saya beri kasus baru ya. Tanggapannya yang tadi gurunya Ya. Gantian, tapi yang sudah jadi guru dari gantian ya. Ini jadi guru. Ini kasus C. Sudah? Kalau sudah silakan diskusi ya. Pemantau memberi tanggapan, didiskusikan kekurangannya apa. Selesai ya? Jadi siapa? bolos juga gitu.
Oh gitu ya. Jadi sekalian diajak teman-teman yang makan bareng terus apa?
gerakan itu 5 kali setiap pelajaran. Semua sudah ya, dapat kasus A, B, dan C, sudah semua ya. Yang sudah selesai bisa ada pertemuan lagi ya, kita lanjutkan. Sudah selesai. Oke, ya. Oke, next. Sudah selesai semua ya? Bagaimana setelah mengikuti kita berbagi peran? Sangat mendalam ya. Silakan dibacakan ke muridnya masing-masing ya. Tentunya dengan segala yang berbeda. Tepuk satu. Bila pagi bumi itu bulat. Di angka 9 saya ada 1, maka di angka 18 maka saya ada 2. Di angka 88 saya ada 67 saya ada 1. Cukup sekian ya. Apa perasaannya setelah mengikuti ini? Senang. Ada perubahan nggak? Ada. Belum. Intinya kita harus mempunyai growing thinking ya, berpikir untuk terus tumbuh menjadi lebih baik, lebih maju, menjadi insan kabar sesuai dengan peran kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian. Semoga kita semua terus bisa maju dan terus bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya stop. Yuk. Silakan tanyakan.
tentang materi tadi yang kurang dipahami. Oke, silakan. Oke, Ustaz Halina. Tadi kan disampaikan motivasi itu ada yang eksternal, Ya. ada yang internal. Ya. Dimana kita menunjukkan motivasi internal diri kita, biasanya kan kalau kita tidak ada apa dari eksternal tadi kan nggak termotivasi. Dimana menunjukkan motivasi dari diri kita sendiri. Oh ya. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal dari kita sendiri? Tentunya motivasi itu tidak langsung ujuk-ujuk ya, ada sebuah proses. Bahwa kadang kita butuh pemicu dari luar, butuh motivasi eksternal dulu untuk memicu diri kita. Tapi harus disadari bahwa eksternal itu tidak akan bertahan lama. Kita harus punya kesadaran, harus belajar. Jadi misalkan piket dihukum, itu kan eksternal. Tapi kita harus sadari bahwa kewajiban kita sebagai guru yang baik, kita harus sadar bahwa saya melakukan inilah karena saya sebagai guru dan ditiru, bukan takut karena hukuman maupun ingin karena kita sadar bahwa saya adalah sebagai guru, saya harus melakukan seperti itu. Saya sebagai guru dan ditiru, jadi contoh. Kalau kita saja tidak melakukan seperti itu, apalagi murid kita. Guru kencing berdiri, murid kencing lari-lari. Itu ya. Ada lagi untuk? Oh ya, silakan Ustaz. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Hidup, cinta, kasih sayang. Nah, orang itu guru harus memenuhi itu ketika dia tidak mendapatkan kebutuhan dasar di rumah. Apalagi yang nomor pertama seperti kebutuhan pokok dalam hidup. Satu harus memenuhinya. Oh ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kekuasaan ya, penguasaan yang kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi apa guru wajib memenuhi itu? Jadi di dalam kali ini bahwa anak melakukan sesuatu atau seorang melakukan sesuatu itu, misalkan di hari yang lain itu adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan tadi. Jadi bila anak-anak berbuat nakal misalkan, itu pasti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, maka di validasi yang kedua, validasi tindakan, kita menggali kebutuhan di teori tadi ya, yang dengan praktekan. Fungsi validasi tindakan adalah untuk menggali kira-kira apa kebutuhan anak itu. Ada 3, validasi identitas, validasi tindakan. Ini fungsi untuk menggali kebutuhan dasar anak yang kurang apa, validasi tindakan. Kita beri kebutuhan 5 itu yang kurang diberi anak. Jadi supaya semua kita ya melakukan itu, bila kita melakukan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada lagi? Apa sukan mau tanya? Oh, gantar. Ya, biar baca ya. Ya. Oh, kurang lagi? Silakan. Oh ya, silakan Bu Ayu. Oh, pedoman dan keyakinan. Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Pedoman itu adalah buku panduan seperti itu ya. Jadi beda ya. Kalau keyakinan itu intrinsik, pedoman masih ekstrinsik di luar. Kita membuat keyakinan itu tidak langsung ujuk keyakinan ya. Ada tahapannya. Yang pertama adalah kita buat peraturan dulu. Jadi kalau keyakinan apa? Karena anak kita keyakinan bingung. Nah, maka jadi peraturan kita contohkan ya. Misalkan peraturan di kelas, anak-anak silakan usul supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Semuanya itu kita perlu buat peraturan. Silakan usul. Kenapa peraturannya? Coba usul silakan. Contoh saja. Tidak rame ya. Tidak rame. Tidak rame itu adalah sebuah peraturan. Tidak
rame, nanti kita breakdown lagi menuju sebuah keyakinan. Tidak rame itu berarti apa keyakinan yang ingin dituju? Yaitu ketertiban ya, ketertiban. Ketertiban nanti di breakdown lagi. Ada dua, yang tidak tampak dan yang tampak, terus yang terlihat. Misalkan yang tampak tertib itu apa misalkan? Tampak seperti tertib itu duduk dengan rapi. Tidak tampak seperti duduk yang berantakan. Jadi di sini ada 5 tahapan ya. Jadi dapat peraturan terus dibedah lagi. Yang terlihat dan tidak terlihat, yang terlihat seperti duduk rapi, tidak terlihat seperti duduk berantakan. Ada lagi yang terlihat ada yang terlihat, yang terdengar dan berlaku. Yang terlihat itu duduk rapi, yang terdengar seperti yang terdengar. Anak-anak silakan duduk rapi, itu yang terdengar. Perilakunya anak duduk dengan rapi, itu adalah perilaku. Terus nanti ditarik ke keyakinan adalah ketertiban. Jadi anak keyakinan bahwa ketertib kita ketertiban boleh dibahas ya, ketertiban. Jadi ada beberapa tahapan tadi ya. Jadi tidak langsung keyakinan, tapi dimulai dari peraturan, terus kita gali masing-masing akhirnya muncul di keyakinan kelas. Oke. Itu aja ya yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Oke, terima kasih ya.